Sedikit intermezzo tadi sebelum misa ada umat yang menasihati saya, Romo nanti kalau misa Romo dekat dengan mic ya supaya suaranya kedengaran. Ya, ternyata baru saya tahu bahwa suara saya nggak kedengaran di belakang. Nah, ini karena saya terbiasa di paroki MBK itu tidak boleh dekat dengan mic, jaraknya harus sekitar 10 cm atau apa, sehingga saya terbiasa di sini. Terima kasih untuk sarannya. Saya juga harus menyesuaikan diri dengan angin-angin yang berseliweran di atas ini, yang sering kali mengganggu saya setiap kali saya membuka halaman buku itu. Jadi saya memang harus banyak beradaptasi. Mudah-mudahan umat sabar melihat adaptasi saya itu. Kami ini hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih frater dan tinggal di Biara Karmel di Jalan Talang 5 Malang, kami mempunyai seorang karyawan tukang kebun yang bernama Mas Giono. Dia sudah sejak saya frater sampai sekarang masih bekerja di situ. Orangnya itu tidak banyak bicara, tetapi dia banyak bekerja. Dia sangat tanggung jawab dengan tugasnya. Dia juga jujur. Belum pernah kami merasa atau mengalami kehilangan barang walaupun kamar dibuka. Karena dia orangnya jujur. Meskipun kami tidak pernah mengontrol pekerjaannya, dia mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Merawat dan menata taman dengan baik. Hasilnya biara kami kelihatan asri, bersih dan tertata rapi. Kalau ada umat datang lihat, wah biaranya kok bersih, rapi Romo. Saya katakan dengan jujur, ini bukan pekerjaan para frater tetapi lebih-lebih karena kami mempunyai karyawan yang sangat rajin. Dia selalu melaksanakan apa yang kami minta dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Dan tidak menuntut upah atau bonus tambahan dari apa yang kami perintahkan. Dia sudah cukup puas dengan gaji bulanannya. Dia juga sudah puas kalau dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan kami senang melihat apa yang dilakukannya. Dia menyadari bahwa semuanya itu adalah memang tanggung jawabnya, kewajibannya. Ada atau tidak ada majikannya, ada atau tidak ada kami mengontrol atau tidak, dia melakukan pekerjaannya dengan setia, dengan penuh cinta dan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba yang baik itu adalah seorang hamba yang siap sedia melayani dan melaksanakan apa yang menjadi perintah atau kehendak tuannya. Dia tidak memperhitungkan apakah pelayanan yang dilakukannya itu mendatangkan upah atau tidak, mendatangkan bonus tambahan atau tidak. Dia sudah cukup puas dengan gaji yang dia terima setiap bulannya. Dia sudah merasa bahagia kalau dia dapat mengabdi dan melayani tuannya itu dengan baik. Dia juga tidak bekerja hanya kalau ada tuannya, hanya kalau dikontrol oleh majikannya. Tetapi dia melakukan itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Ada atau tidak ada tuannya, majikannya, dia tetap setia melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan kita, majikan kita, bos kita. Sedangkan kita adalah hamba-hambanya, abdinya. Sebagai hamba-hambanya para saudara, kita diharapkan untuk siap sedia dan setia melayani Tuhan. Di mana saja, kapan saja Tuhan meminta pelayanan kita, kita hendaknya harus siap.
Kita diharapkan setia melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan. Karena apa? Karena perintah atau kehendak Tuhan itu baik dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Seandainya kehendak Tuhan itu tidak baik, kita tidak perlu melakukan hal itu. Misalnya Tuhan memerintahkan kita untuk membunuh, ya itu pasti bukan perintah Tuhan itu ya. Itu perintah si jahat ya. Kita nggak perlu melakukan itu. Kita tidak perlu memperhitungkan apakah pelayanan yang kita lakukan itu mendatangkan upah, mendatangkan pujian, mendatangkan pahala dari Tuhan atau tidak. Ada atau tidak pahala upah dari Tuhan, kita hendaknya tetap setia melayani dan melaksanakan perintah Tuhan. Mengapa para saudara? Karena selama ini Tuhan telah begitu baik kepada kita. Dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi dia juga memelihara kita, melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita, menyelenggarakan kehidupan kita. Dari sejak kita bayi sampai kita dewasa hingga saat ini. Tuhan terus mengalirkan berkat-Nya, kasih-Nya kepada kita. Entah kita itu baik atau jahat, Tuhan terus menganugerahkan kehidupannya. Luar biasa Tuhan. Coba kalau manusia ya. Sekali kamu nyakiti saya, jangan harap saya akan menyapa kamu atau membantu kamu. Tetapi Tuhan tidak. Kasih-Nya itu mengalir seperti sungai. Kamu baik atau tidak terus dialirkan. Maka para saudara, sudah selayak dan sepantasnya lah kalau kita melayani dan melaksanakan perintahnya itu dengan tulus ikhlas dan penuh cinta kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kendati Tuhan itu adalah Tuhan kita, bos kita, dan kita ini adalah hamba-hambanya. Tak jarang kita justru bertindak sebaliknya. Tidak jarang kita justru bertindak sebagai tuan, sebagai majikan, sebagai bos. Dan memperlakukan Tuhan itu sebagai hamba kita. Iya apa tidak? Kalau mau jujur mengatakan, ya Romo. Tanpa kita sadari para saudara kita sering kali meminta dan memerintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Minta ini, minta itu. Dan bukan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengabulkan dan melakukan apa yang kita inginkan. Kalau Tuhan mengabulkan atau melaksanakan apa yang kita inginkan, kita merasa bahagia, kita merasa senang. Tetapi kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, kita marah, kita kecewa, kita protes pada Tuhan. Kita ngambek dan tidak mau lagi pergi ke gereja, tidak mau lagi berdoa, tidak lagi mau melayani sebagai mesdinar, sebagai prodiakon, atau sebagai pengurus di lingkungan maupun di paroki. Tidak jarang para saudara kita melakukan atau melayani Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu, kalau pelayanan itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Mendatangkan pujian, penghargaan, mendatangkan uang. Bila tidak, kita tidak mau melakukan hal itu. Saya mau melayani, kalau pelayanan saya itu dilihat umat, ya, dihargai, dipuji. Kalau saya mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau tidak, saya tidak melayani. Orang yang motivasinya melayani seperti itu para saudara, ketika dia mendapatkan penghargaan, ketika dia mendapatkan pujian, ketika dia mendapatkan keuntungan dari pelayanannya, dia akan melayani. Tetapi ketika dia tidak lagi mendapatkan penghargaan, pujian, tidak mendapatkan sesuatu dari umat yang dilayani, dia akan kecewa, dia akan marah. Dan dia akan meninggalkan pelayanannya. Itulah kalau motivasi pelayanannya hanya untuk mendapatkan sesuatu.
dan bukan semata-mata untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mencintai Tuhan di dalam diri umat yang dilayaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menyadarkan kita para saudara bahwa di hadapan Tuhan kita ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sekali lagi, kita di hadapan Tuhan hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Sebagai hamba-hambanya kita diminta untuk setia mengabdi kepada Tuhan. Bukan mengabdi kepada setan, bukan mengabdi kepada hawa nafsu kita, kepentingan-kepentingan kita, kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik. Kita diminta untuk mau setia melayani dan melaksanakan perintah Tuhan tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau ganjaran. Ada atau tidak ada imbalan, pujian, penghargaan, kita hendaknya melayani semuanya itu dengan penuh tulus demi cinta kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena pertama itu memang sudah merupakan tugas kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, yaitu melaksanakan kehendak atau perintah Tuhan. Yesus bersabda, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Yang kedua, mengapa kita tidak berhak untuk menuntut imbalan atau balas jasa atas pelayanan yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Karena sebesar-besarnya pelayanan kasih yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama, itu tidak ada artinya sama sekali dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Dia, kita yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, kita ditebus, kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Kita juga dicintai Tuhan dengan dicukupi segala kebutuhan hidup kita hingga saat ini. Oleh karena itulah para saudara, tidak sepantasnya lah kalau kita menuntut balas atau jasa dari pelayanan yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Ada atau tidak ada imbalan, kita hendaknya tetap setia mengabdi Tuhan di dalam diri sesama. Taat, melayani dan melaksanakan perintah Tuhan. Percayalah para saudara, kalau Anda melayani dengan tulus, dengan penuh cinta, tanpa menuntut imbalan atau sesuatu dari Tuhan, tanpa Anda minta, Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Nya atas Anda dan keluarga Anda. Pengalaman Anda yang setia melayani membuktikan itu. Pengalaman para romo yang bertugas di pelosok-pelosok pedalaman. Walaupun dia harus menghadapi medan yang berat. Walaupun tidak ada fasilitas yang memadai. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyelenggarakan hidup mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Mereka memang tidak berlebihan tetapi tidak berkekurangan. Lihat, berkat Tuhan senantiasa turun atas mereka yang mau melayani Tuhan dan umat-Nya dengan tulus. Mari para saudara, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi hari ini agar kita mampu menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, setia mengabdi dan melayani Dia di dalam diri sama kita dengan penuh cinta demi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.